Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita, berikut 3 cuplikan berita utama. Warga Kecamatan Malaka Barat kesulitan mendapatkan minyak tanah untuk memasak. Perizinan budidaya kerang mutiara di Teluk Lewoleba masih menyisakan polemik dan penolakan dari masyarakat. Ratusan warga desa Silawan jalani pengobatan gratis. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Rambu Nitbani. Ya, dan saya Helga Meliani. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi yang pertama dari Kabupaten Malaka. Warga terdampak banjir di sejumlah desa di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka mulai kesulitan untuk memasak karena kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah dan juga kayu api. Untuk memenuhi ketersediaan minyak tanah bagi warga, Wakil Bupati Malaka memberikan bantuan minyak tanah untuk warga terdampak. Wakil Bupati Malaka Kim Taolin meninjau warga yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Benenain dan membagikan bantuan minyak tanah bagi warga di Dusun Busabelo, Desa Oenmane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Warga terlihat berebutan minyak tanah untuk memasak karena sejak banjir warga mengalami kesulitan untuk memasak karena ketiadaan minyak tanah. Minyak tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi warga terdampak banjir. Selain kesulitan mendapatkan minyak tanah, warga juga kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumur yang digunakan warga sebagai sumber air tertutup banjir dan endapan lumpur. Kim Taolin mengaku tidak hanya minyak tanah, dirinya akan menyalurkan bahan pokok lainnya berupa beras sebanyak 100 karung dengan kemasan 5 kg, air bersih dan lain-lain yang sangat dibutuhkan warga selama banjir belum benar-benar surut. Sekarang masyarakat lagi butuh minyak tanah karena ya lihat sendiri kondisi sekarang ini semua lumpur-lumpur penuh. Sehingga mau ke sirup api saja sudah setengah mati. Jadi ya salah satu bentuk perhatian dari saya secara pribadi ya menurunkan minyak tanah. Dan itu ke depan ada bantuan-bantuan lain, namun itu dari saya pribadi. Sementara itu Helmut, salah seorang warga asal desa Oenmane, mengaku sangat berterima kasih kepada Wakil Bupati Malaka karena telah menjawabi kebutuhan warga di desa Oenmane, khususnya di Dusun Busabelo. Minyak tanah sangat dibutuhkan warga terdampak karena bisa dimanfaatkan untuk memasak. Selain itu warga juga membutuhkan air bersih dan bahan pokok lainnya. Ini minyak tanah yang sekarang Wakil Bupati bagikan ini, habis itu tambah bahan pangan untuk masyarakat mana yang terkena banjir. Air bersih juga? Ya, air bersih juga. Berarti air bersih di sini sumur-sumur semua ini Kak? Sumur semua ini banyak tutup, jadi air bersih ini susah. Sebelum membagikan minyak tanah kepada warga, Wakil Bupati bersama kepala desa setempat dan warga memantau langsung kondisi tanggul yang belum dibangun di desa Oenmane. Tanggul yang belum dibangun tersebut diperkirakan panjangnya 500 meter. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, Polres Timor Tengah Utara merespon cepat dampak bencana alam di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu. Akses jalan menuju Widi yang terputus akibat tertimbun longsoran telah berhasil dibuka kembali.
Curah hujan tinggi yang tengah melanda wilayah Nusa Tenggara Timur memicu terjadi longsoran tebing hingga menutupi akses jalan dari kota Kefamananu menuju Wini, Pantai Utara. Lokasi longsoran berada di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Timur Tengah Utara. Akses jalan yang sempat terputus karena longsoran tebing ini kini telah dibuka kembali setelah pihak kepolisian bersama warga bergotong royong membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan. Kegiatan pembersihan dipimpin langsung Kapolres TTU AKBP Muhammad Mukson. Proses pembersihan dilakukan secara manual dengan sekop dan karung. Dari informasi pihak kepolisian setempat, peristiwa longsoran ini terjadi 2 hari lalu, yakni pada Senin malam tanggal 11 Maret. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke pihak Badan Penanggulangan Bencana setempat. Pihak Satlantas setempat juga telah memasang barikade dan tanda peringatan agar pengendara yang melintas tetap waspada dan berhati-hati. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Ya, pemirsa, sebuah jembatan penghubung antara wilayah Kabupaten Malaka dan Belu di Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, putus dihantam banjir akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir ini. Putusnya jembatan ini membuat arus transportasi antara kedua wilayah lumpuh total. Arus transportasi yang hendak menuju Kabupaten Belu maupun Kabupaten Malaka lumpuh total karena putusnya jembatan akibat dihantam banjir. Jembatan penghubung antar kabupaten yang terletak di Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka rusak diterjang banjir. Kondisi ini membuat puluhan kendaraan baik menuju Belu maupun Malaka tertahan akibat jembatan tidak bisa dilalui kendaraan bertonase besar karena tiang penyangga jembatan yang patah. Sementara kendaraan roda 2 masih bisa melintasi jembatan tersebut. Untuk melanjutkan perjalanan, terutama truk pengangkut sembako bertonase besar, terpaksa harus menukar kendaraan dengan memindahkan seluruh barang ke kendaraan lain. Sementara kendaraan bertonase ringan bisa melintas melalui jalur darurat yang dibuat pemerintah dan masyarakat di sekitarnya. Salah seorang pelintas mengatakan terpaksa harus memindahkan sembako agar bisa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Malaka. Ini mau bawa barang ini kemana kan? Oh, itu tidak bisa lewat ya? Sudah kapan kakak parkir sini? Parkir dari hari pertama. Hari pertama kapan kakak? 3 hari lalu. Oh, jadi sekarang akses ke sana susah? Jadi sekarang kakak dong estafet barang kah begini? Estafet. Sementara itu, anggota TNI dan Polri terus mengatur para pengendara dan masyarakat agar bisa tetap beraktivitas dengan normal. Hingga kini sejumlah truk belum bisa melintas karena jalan darurat yang baru dibangun hanya layak dilalui kendaraan kecil. Jalan Raya Sitrua yang menuju dari Betung ke arah Papua sementara masih terputus total, hanya bisa dilewati sama kendaraan roda 3. Untuk kendaraan roda 4 maupun roda 6 tetap kita upaya kita bantu swadaya dari masyarakat untuk supaya bisa melintas. Jadi jalur ini yang seperti yang Anda lihat sudah ada upaya dari pemerintah untuk membuang sirtu atau pasir yang berbatu untuk ditimbun di sini supaya kendaraan bisa berjalan dengan lancar. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ruas jalan yang menghubungkan ke sejumlah desa di Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, rusak dan nyaris putus akibat abrasi. Badan jalan yang sebelumnya lebar 6 meter, kini tinggal 3 meter saja, sehingga cukup mengganggu arus lalu lintas di wilayah tersebut. Kepala Desa Lewobele Alfonsius Nabaskoten menegaskan kondisi ruas jalan antar desa dalam wilayah Kecamatan Lewolema saat ini rusak berat dan nyaris putus akibat abrasi. Keadaan ini sudah berlangsung lama. Upaya perbaikan dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur sudah dilakukan. Namun karena dikerjakan asal jadi sehingga tanggul penahan gelombang yang sudah dikerjakan pun ambruk ketika diterjang gelombang tinggi perairan utara Pulau Flores bagian timur. Tanggul hanya bisa bertahan setahun. Badan jalan yang semula lebarnya 6 meter kini tinggal 3 meter atau tinggal setengah badan jalan.
Penanganan dari Pemda Flores Timur buatkan taluk penahan, tetapi kelihatan waktu itu di periode lalu Bapak Mantan, itu saya sendiri saksikan bahwa penanganan itu tidak secara serius. Karena sebenarnya kalau mau buat supaya kuat itu dikorek dulu Pak. Tapi ini dibuat di atas batu, sehingga sudah 2 kali dan ambruk diterjang air laut. Mungkin bertahan 1 tahun. Itu Pemda sendiri sudah tahu. Dan antisipasi dari pemerintah desa waktu itu sekitar 2 tahun kemarin itu kami ada bakti desa untuk buat taluk sedikit Pak. Tetapi sekuat semampu kami lah. Tapi kelihatannya setiap tahun tergerus. Tadi pagi juga sendiri ke bawah lihat. Dan kenyataan sekarang roda 4 tidak bisa lewat lagi. Pemerintah desa Ilepadung bersama warga desa telah mengajukan permohonan kepada Pemda Flotim untuk pemindahan ruas jalan yang ada demi meminimalisi potensi abrasi. Sebenarnya Dinas Teknis juga telah melakukan survei, namun hingga kini belum ada kejelasan kelanjutan kegiatan fisik pembukaan jalan baru untuk ruas jalan Ilepadung Lewobele pada ruas jalan Kabupaten Lota Kawaliwu. Meskipun masyarakat sudah menyerahkan lahannya secara sukarela untuk pembukaan akses jalan baru untuk memperlancar mobilisasi barang dan jasa di kawasan itu. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita ke Kota Kupang, di mana jalan penghubung antara Kelurahan Oibufu dan Kelurahan Liliba putus akibat diterjang hujan deras selama berhari-hari yang mengguyur Kota Kupang dan sekitarnya. Jalan Taibenu yang terletak di RT 04 RW 01 Kelurahan Oibufu, Kota Kupang, kembali mengalami kerusakan parah akibat diterjang hujan dan angin kencang beberapa hari ini. Diketahui sebelumnya pada tahun 2021, ketika diterpa badai Seroja, jalan Taibenu ini juga sempat mengalami kerusakan parah dengan putusnya jalan penghubung 2 kelurahan ini hingga akhirnya telah diperbaiki oleh pemerintah Kota Kupang. Namun angin kencang dan hujan yang mengguyur Kota Kupang dan sekitarnya beberapa hari ini mengakibatkan jalan penghubung 2 kelurahan lumpuh total. Mary Detanpah, Ketua RT 04 menjelaskan, pada Sabtu lalu terlihat pada bagian tepi jalan mulai retak, hingga akhirnya kemarin, Selasa 12 Maret 2024, jalan mulai patah dan mengalami penurunan 1 hingga 2 meter. Oh ini sudah dari kemarin itu yang hujan kemarin itu sekitar jam berapa itu dia mulai menurun. Dan dia pun turun kemarin tuh sekitar yang ini mungkin sekitar 1 meter. Tapi ini kayaknya lari lewat dari dia punya ini sudah kayaknya kurang lebih 2 meter ini dia punya ini. Baru ini musrembang ini beta katong berbaru musrembang di kelurahan. Jadi beta juga sudah sampaikan katong pun beberapa pembangunan yang termasuk dengan katong pun jalan ini. Ini jalan Taibenu. Selain itu, Fajri selaku Babinsa Kelurahan Oibufu yang hadir dalam meninjau kejadian ini juga menjelaskan lumpuh totalnya jalan Taibenu ini dilaporkan oleh Ketua RT sehingga tim bersama warga setempat langsung menyiapkan jalan alternatif bagi pengendara roda 2 dan roda 4. Mungkin untuk himbauan untuk warga, khususnya di warga Kelurahan Oibufu, mungkin warga atau masyarakat yang pengguna jalan maupun menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar untuk sementara ini tidak bisa melewati jalan tersebut di sini dikarenakan ada kendala longsor. Jadi mohon pengertiannya dari masyarakat setempat maupun masyarakat yang pengguna jalan agar dimahami dan dimengerti. Jadi untuk langkah-langkah pihak keamanan maupun pemerintahan sudah dilaporkan. Sisanya menindaklanjuti untuk perbaikan yang ada. Selain jalan yang putus, rumah warga sekitar jalan tersebut juga mengalami dampak kerusakan. Sehingga diharapkan perhatian lebih dari pemerintah agar secepatnya difokuskan pembangunan bronjong dan penahan yang kuat agar jika musim penghujan seperti sekarang ini, warga tidak perlu khawatir akan terjadinya bencana yang menimpa mereka. Tim Liputan TVRI NTT.
Ya, masih dari Kota Kupang, Saudara, sebanyak 7 kafe di Pantai Warna rusak diterjang angin kencang dan gelombang tinggi. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sebanyak 7 kafe di Pantai Warna Wisata Kota Kupang, Selasa siang, porak-poranda dihantam angin kencang dan gelombang tinggi. Angin kencang dan gelombang tinggi yang datang secara tiba-tiba ini menghancurkan sejumlah bangunan kafe sepanjang Pantai Warna. Diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pantauan di lokasi terdapat banyak material kayu dan sampah yang berada di pinggiran pantai. Salah seorang pemilik kafe J20, Bapak Henuk mengatakan, kejadian angin kencang dan gelombang tinggi sudah biasa terjadi setiap tahun atau ketika musim barat tiba hingga merusak kafenya. Namun karena dirinya yang menggantungkan perekonomiannya pada usaha kafe ini, sehingga ia tetap membangunnya kembali. Kita antisipasi kemarin memang biasanya itu di Tambaru Cina baratnya, tapi Tambaru Cina tidak. Tapi yang di Kume ini yang lebih besar. Biasanya di Kume ini dia lebih kecil. Atau Kume sangat luar biasa. Harapan kita itu mungkin ada tanggul depan lah, pemecah gelombang. Atau mungkin ada bantuan untuk meringankan biaya pengeluaran. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya, pemirsa, ratusan hektar lahan pertanian milik warga di 3 kecamatan terendam banjir akibat luapan banjir dari Sungai Banenain. Dikhawatirkan para petani terancam gagal panen. Lahan pertanian warga yang terendam banjir tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Malaka Barat, Weliman, dan Kecamatan Malaka Tengah. Luas lahan pertanian milik warga di 3 kecamatan yang terendam banjir akibat meluapnya Sungai Benanain diperkirakan mencapai ratusan hektar. Jika tidak ditangani segera, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya produktivitas, bahkan terancam gagal panen. Tanaman pertanian yang terendam banjir berupa padi, jagung, pisang, dan ubi kayu atau ketela pohon. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Yeni Seran, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan secara menyeluruh daerah yang terdampak banjir. Agustinus Berek, salah seorang warga Desa Forek Modok, Kecamatan Weliman, mengaku jika tidak ditangani dengan segera, maka produktivitas akan menurun dan terancam gagal panen dalam tahun ini. Punya lahan berapa hektar? Ini semua dari sini sampai sini. Oh, lumayan. Jagung, padi, Apa lagi? ubi, pisang. Semua terendam air kah? Terendam air semua. Oh begitu. Ya. Ketinggian berapa tadi pagi itu? 1 meter. 1 meter dulu. 1 meter. Dan sekarang sudah surut. Setelah habis. Ini tadi pagi ini rata. Ya, Ini bisa panen ke tidak ya? Bisa, ini baru bunga baru keluar, ini habisnya air terendam habis ya. Bapak mereka setengah mati. Iya, setengah mati. Kita mau makan apa? Bagi. Musim lapar. Sebagian warga mengaku gelisah karena bisa gagal panen. Apalagi hingga saat ini harga beras pun tak kunjung menurun. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Timor Tengah Selatan, membuat sejumlah pohon tumbang dan menutup badan jalan di Pasar Buah Terminal Haumeni, Kota Soe. Akibatnya arus transportasi mengalami kemacetan beberapa waktu. Arus lalu lintas kembali normal setelah Satgas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berhasil mengevakuasi pohon tumbang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ferry Nakamnanu, menjelaskan hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah TTS dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini membuat sejumlah pohon tumbang dan menutup badan jalan. Pohon tumbang berada di Jalan Timur Raya, tepatnya di Pasar Buah Terminal Haumeni. Kondisi ini membuat arus lalu lintas di jalan negara antar kabupaten maupun kota Soe mengalami kemacetan beberapa jam.
Setelah pihaknya mendapat laporan dari warga, petugas BPBD dibantu anggota Polres turun ke lokasi untuk melakukan penebangan pohon dan pembersihan lokasi agar arus transportasi kembali normal. Kalak BPBD TTS menghimbau warga Kota Soe dan sekitarnya untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim karena diperkirakan akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Pohon yang tumbang di pinggiran jalan negara, tepatnya di depan Terminal Haumeni, maka kita langsung merespon dengan bersama-sama dengan pihak kepolisian, TNI dan masyarakat setempat. Kita melakukan evakuasi atau penebangan pohon tersebut yang menghalangi arus lalu lintas, sehingga kurang lebih 2 jam kita sudah bisa mengevakuasi pohon tersebut dan arus lalu lintas sudah bisa berjalan lancar kembali. Pantauan di Jalan Timur Raya, tim Satgas Penanggulangan Bencana Daerah dan sejumlah anggota Polres Timur Tengah Selatan dan anggota Kodim 1621 Timur Tengah Selatan tengah melakukan pembersihan dan mengevakuasi pohon agar arus transportasi kembali normal. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Ngada mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan rumpun bambu patah sehingga menghalangi pelintasan kendaraan. Kondisi ini diperparah dengan pemadaman listrik akibat sejumlah kabel yang putus tertimpa pohon maupun bambu, sehingga masyarakat diminta untuk selalu waspada. Hujan deras disertai angin kencang dan hembusan udara dingin melanda Kabupaten Ngada, sehingga aktivitas masyarakat di luar rumah tidak bisa berjalan normal. Situasi kota terlihat sepi sepanjang hari akibat cuaca ekstrim. Dampak dari hujan angin sepanjang hari tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada jaringan listrik milik PLN, tetapi juga menumbangkan sejumlah pohon dan rumpun bambu, sehingga membuat pelintasan kendaraan menjadi terhambat dan pengendara harus waspada agar tidak jatuh atau tertimpa pohon yang patah tertiup angin kencang. Sejumlah ruas jalan utama dipenuhi dengan ranting maupun daun yang bertebaran di sepanjang jalan. Bahkan tanaman jagung milik warga ikut rusak diterjang angin kencang, sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk bisa bertumbuh dengan baik sesuai harapan petani. Camat Bajawa Imron Low meminta agar masyarakat selalu mewaspadai cuaca ekstrim dengan tidak bepergian keluar rumah, bahkan menghindari lokasi yang rawan banjir maupun longsor, sehingga diharapkan tidak menimbulkan korban jiwa maupun masalah lainnya. Kami menghimbau kepada masyarakat di wilayah sekitar Kecamatan Bajawa untuk selalu waspada dan lebih berhati-hati. Sebisa mungkin kita melakukan aktivitas di dalam rumah. Kami menghimbau untuk jangan dulu melakukan pekerjaan di luar rumah, aktivitas di luar rumah, dan jangan bepergian, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu ini. Hujan disertai angin kencang di Kabupaten Ngada diperkirakan masih akan terjadi lagi, sehingga masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan jika terjadi cuaca buruk dengan mencari tempat perlindungan yang aman agar tidak mengancam keselamatan diri dan terhindar dari musibah yang bisa terjadi kapan saja. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata telah mengoperasikan Warning Receiver System atau WRS. Sistem ini memberikan informasi kegempaan di seluruh Indonesia dari BMKG kurang dari 5 menit. Warning Receiver System atau WRS ini bermanfaat untuk mempercepat penyebarluasan informasi dan peringatan dini tsunami secara real time. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memasang WRS ini agar dapat dioperasikan oleh petugas piket di kantor BPBD Kabupaten Lembata. Sistem WRS ini penting mengingat wilayah Indonesia merupakan bagian dari jalur gempa dunia yang terbentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, Alor, Laut Banda, Seram, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.
Sebagai wilayah yang terletak pada jalur gempa aktif, kondisi fisiografi wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh 3 lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ketiga lempeng ini bertubukan dan bergerak secara relatif antara satu dengan yang lain, yang menjadikan wilayah Indonesia termasuk Lembata sebagai salah satu kawasan rawan gempa dan tsunami. Oleh karena itu, seismolog BMKG Admiral Musa Julius menjelaskan, WRS ini akan memberikan informasi kegempaan dan potensi tsunami secara real time dalam waktu kurang dari 5 menit. Terjadi gempa bumi termasuk di Lembata, maka informasi tersebut akan dikirimkan ke BPBD Kabupaten Lembata kurang dari 5 menit. Kenapa kurang dari 5 menit? Karena kedatangan gelombang tsunami hanya hitungan menit. Di sini kita lihat ada angka, ini adalah magnitude atau kekuatan gempa, kemudian lokasi kejadiannya, kemudian juga tanggal dan jamnya, kemudian juga berapa kedalaman. Ini sangat penting mengingat Lembata berada di lokasi yang rawan gempa bumi dan tsunami. Alat ini beroperasi 24 jam. Selain di Lembata, sejak 2020 lalu, pemasangan WRS juga dilakukan di kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur, yakni Sumba Timur, Manggarai, Kota Kupang, Alor, Sika, Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Ende, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Rotendao. Sistem WRS ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dini agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri menuju jalur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi gempa dan tsunami. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Ngada tidak berdampak serius terhadap ketersediaan bahan bakar minyak di SPBU karena pasokan dari depot Pertamina Ende selalu masuk pada sore hari, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan walau hujan angin serta pemadaman listrik sering terjadi. Hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Ngada, khususnya Kota Bajawa, tidak membuat pasokan bahan bakar minyak mengalami kekurangan stok. Hal ini ditegaskan oleh petugas SPBU Bou-Bou yang saban hari melayani kebutuhan masyarakat akan BBM, baik pengguna roda 2 maupun kendaraan roda 4. Masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan bakar minyak di saat cuaca ekstrim. Pelayanan bagi pengguna kendaraan walau mengalami penurunan akibat sedikitnya kendaraan yang beroperasi di saat hujan angin terjadi, tidak membuat petugas SPBU enggan melayani konsumen, tetapi selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik walau udara dingin begitu terasa di Kota Bajawa. Salah satu petugas SPBU Bou-Bou, Maria Longa, menjelaskan, memang terjadi penurunan kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak akibat cuaca ekstrim. Tetapi pasokan dari depot Pertamina Ende selalu masuk untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan BBM tercukupi selama cuaca ekstrim terjadi. Kalau stok bahan bakar di SPBU sekarang aman, prosesnya dari Ende ke Bajawa setiap harinya selalu lancar. Jadi masyarakat tidak usah khawatir dengan keadaan yang dialami di Kota Bajawa satu hujan badai ini. Tidak usah khawatir karena BBM stoknya selalu aman dan lancar. Sekarang keadaannya menurun, Pak, tidak seperti yang sebelumnya tuh agak ramai, sekarang tuh menurun, pembelian menurun, Pak. Harapan saya semoga hujan badai di Kota Bajawa ini cepat berlalu supaya bisa aktivitas makin lancar seperti yang lalu-lalu, Pak. Pihak SPBU Bou-Bou juga menyediakan genset untuk mengantisipasi jika terjadi pemadaman listrik dari PLN akibat cuaca ekstrim, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat itu sendiri. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Hai, ikutin ini. Sekarang kita mau
syuting Bapote TVRI NTT, so let's go. Beta Hilmi Boksen, host Bapote NTT. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Bapote di TVRI NTT setiap Senin jam 3 sore. Bapak Mama Basodara dong yang punya dan pakai aplikasi WhatsApp, ingat jangan sekali-sekali download file dengan format APK yang biasanya disamarkan dalam bentuk undangan nikah, pengecekan resi paket, informasi perbankan, dan lain-lain. Itu adalah modus penipuan online baru yang dapat mencuri data pribadi Bapak Mama Basodara dong. Lebih parah lagi, data tersebut dapat digunakan untuk menguras kartu saldo m-banking atau saldo e-wallet. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah desa bersama warga desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, bergotong royong memperbaiki rumah warga terdampak angin puting beliung. Gabriel Krobi Limahekin, salah satu korban terdampak angin puting beliung, menuturkan sebanyak 14 unit rumah di desa Ile Padung yang rusak akibat diterjang angin puting beliung. Rumah-rumah warga yang rusak kini mulai diperbaiki. Perbaikan ini dilakukan secara gotong royong oleh warga dan pemerintah desa setempat. Sementara untuk material bangunan mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah desa setempat dan juga dukungan donasi dari pihak ketiga yang ikut berpartisipasi dalam meringankan beban dari warga yang terdampak. Sementara dukungan konstruksi dan rehabilitasi pasca bencana dari Pemda Flotim melalui Dinas Teknis belum diperoleh. Ini memang dari bantuan pemerintah juga turut keluarga. Karena pemerintah datang, siapkan paku, bantu tenaga kerja juga. Tenaga kerja memang dari keluarga. Sementara pemerintah juga hadir di tempat untuk menyaksikan dan bantu juga. Saat ini warga dan pemerintah desa Ile Padung tengah membangun kembali 3 unit rumah semi permanen, di mana 3 unit rumah mengalami rusak berat sehingga dibangun ulang. Sementara bangunan rumah yang mengalami rusak ringan sebagiannya sudah diperbaiki. Sementara 2 unit fasilitas umum hingga saat ini belum diperbaiki, yaitu sarana kesehatan desa atau Polindes dan gudang mente milik desa. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, beberapa bendungan kecil di Kecamatan Kupang Timur perlu diperbaiki karena saat ini rusak dan tidak bisa dimanfaatkan. Kecamatan Kupang Timur merupakan kecamatan yang menjadi pusat pertanian yang menjadi penopang ketersediaan pangan di Kabupaten Kupang. Kecamatan ini memiliki ribuan hektar lahan pertanian sawah. Kendati demikian, saat ini sebagian besar lahan pertanian yang ada
tidak bisa dikelola karena kurang ketersediaan air. Tentunya kekurangan air ini terjadi karena beberapa bendungan kecil di Kecamatan Kupang Timur saat ini mengalami kerusakan dan tidak bisa dimanfaatkan sehingga perlu diperbaiki. Camat Kupang Timur Deni Tadoe membenarkan jika beberapa bendungan di Kecamatan Kupang Timur telah diidentifikasi dan perlu diperbaiki. Adapun bendungan yang perlu diperbaiki antara lain bendungan letter T di Kelurahan Babau, bendungan di Desa Pukdale, bendungan di Kelurahan Naibonat, di Desa Nunkurus, di Desa Oefafi, bendungan di Desa Tanah Putih, dan bendungan Oesau di Desa Pukdale. Sebagian besar bendungan mengalami kerusakan dan dangkal saat bencana Seroja tahun 2021. Dampak dari kerusakan bendungan membuat ketersediaan air bagi para petani menjadi sangat sedikit sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen. Untuk itu ia meminta agar pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas PUPR agar melakukan perbaikan terhadap bendungan-bendungan tersebut. Bendungan yang perlu diperbaiki yaitu letter T di di Babau. Kemudian yang di Pukdale 1, kemudian di Naibonat 1, kemudian Nunkurus 1, Wefafi 1, di Tanah Putih 1. Itu yang pada saat terdampak pada saat Seroja. Sampai saat ini memang kami sudah arahkan ke masyarakat untuk bergotong royong untuk bisa mengantisipasi ini. Cuma secara teknis itu memang butuh dari PU bisa menangani, membantu masyarakat untuk bisa menangani dan menyelesaikan semua bendungan-bendungan yang sementara rusak ini. Camat Kupang Timur berharap kerusakan beberapa bendungan menjadi prioritas Dinas PUPR Kabupaten Kupang karena telah diusulkan melalui Musrembang Cam beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berhasil menekan lajunya inflasi dari 4,50% pada Januari 2024 menjadi 3,25% pada bulan Maret 2024. Salah satu upaya adalah dengan menggelar pasar murah hingga ke pelosok desa terpencil agar warga kurang mampu bisa mendapatkan pangan, khususnya beras, dengan harga terjangkau. Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan Seperius Edison Sipa menjelaskan, pihaknya dan Forkopimda terus berupaya menekan inflasi akibat merangkaknya harga sembako di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggelar pasar murah di berbagai wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan dukungan Forkopimda, akhirnya pemerintah berhasil menurunkan lajunya inflasi dari 4,50% di bulan Januari 2024 menjadi 3,25% pada Februari dan Maret 2024. Pemerintah daerah berjanji akan terus menggelar pasar murah hingga ke desa-desa yang sulit dijangkau agar masyarakat bisa mendapatkan pangan khususnya beras dengan harga terjangkau. Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan juga berterima kasih kepada Forkopimda yang selalu bergandengan tangan dalam menekan angka lajunya inflasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Januari Februari itu inflasi kita 4,50%, sekarang sudah turun menjadi 3,25%. Inflasi kita sudah turun Februari Maret kita sudah turun dari 4,50 ke 3,25%. Pantauan di Pasar Impres Kapan, Kecamatan Molo Utara, warga menyerbu kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah daerah. Tampak warga mengantri untuk mendapatkan kupon dari petugas. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, izin budidaya kerang mutiara di Teluk Lewo Leba masih menyisakan polemik yakni dari penolakan dari masyarakat. Aktivitas lingkungan hidup Dominikus Karangora mengatakan investasi dalam bentuk apapun tidak boleh mengabaikan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur disinyalir telah menerbitkan izin investasi budidaya kerang mutiara di Teluk Lewo Leba, Kabupaten Lembata.
Penerbitan izin ini menyisakan banyak persoalan yang menyebabkan penolakan oleh masyarakat nelayan di Teluk Lewo-Leba. Satu di antara beberapa masalah ini yakni tidak adanya proses sosialisasi dan konsultasi publik secara menyeluruh bagi masyarakat yang terdampak seperti nelayan di pesisir utara Kota Lewo-Leba. Tidak hanya itu, investasi budidaya kerang mutiara ini juga dianggap mencaplok wilayah kelola rakyat, yakni nelayan tradisional yang berada di pesisir utara, Kota Lewo-Leba dan nelayan di desa-desa pesisir di Kecamatan Ileape. Menanggapi hal ini, aktivis lingkungan hidup Dominikus Karangora menegaskan bahwa investasi dalam bentuk apapun tidak boleh menutup ruang gerak nelayan untuk menangkap ikan di zona yang selama ini mereka manfaatkan. Ia menilai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terlalu cepat memberikan izin yang dia nilai tidak tepat karena mengabaikan banyak aspek yakni ekologis, ekonomi, dan sosial. Dimensi ekonominya, lalu jangan sampai pembangunan itu kemudian berdampak kepada masyarakat. Kemudian dia berpengaruh pada ekonomi rumah tangga karena nelayan kehilangan mata pencarian. Lalu dari dimensi sosialnya, jangan sampai terjadi konflik ketika pembangunan itu terjadi. Misalnya antara masyarakat dengan perusahaan yang membangun itu, atau antara masyarakat dan masyarakat yang pro dan kontra dengan pembangunan itu. Itu yang tiga hal, ekologi, ekonomi, dan sosial, itu yang kemudian harus dipenting sebagai indikator keberlanjutan. Jangan sampai pembangunan itu tidak berkelanjutan. Upaya penolakan investasi mutiara ini terus digalakan oleh masyarakat nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Teluk Lewo-Leba atau ANTL. Berbagai upaya telah dilakukan oleh aliansi nelayan ini, namun belum menemui titik terang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata Umar Hadi dalam pertemuan dengan nelayan beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya meneruskan aspirasi masyarakat nelayan ini ke pemerintah provinsi untuk ditelaah lebih lanjut. Meski demikian, Umar mengatakan semua investasi di Lembata, baik adanya untuk pendapatan daerah, hanya perlu dikaji lebih jauh dampak dan manfaatnya. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Usai berdamai pasca salah paham antara KBO Satlantas Polres Timor Tengah Selatan dan anggota Kodim 1621 saat kegiatan operasi keselamatan Turangga 2024 belum lama ini, Dandim 1621 Timor Tengah Selatan gelar apel luar biasa untuk merajut kembali persaudaraan antar Polres Timor Tengah Selatan dan Kodim 1621 di halaman Makodim 1621 Timor Tengah Selatan. Dandim 1621 Timor Tengah Selatan Letkol Infantri Sobirin didampingi Kapolres Timor Tengah Selatan menjelaskan selaku pimpinan TNI di Timor Tengah Selatan, pihaknya langsung mengambil apel luar biasa usai digelarnya perdamaian bersama pasca salah paham anggotanya dan KBO Satlantas Polres Timor Tengah Selatan untuk kembali menjalin kebersamaan antara TNI, Polri di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Menurutnya, Kodim dan Polres TTS selama ini merupakan mitra dalam membangun sinergitas untuk menjaga keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Karena itu, pihaknya meminta seluruh anggota di jajaran Kodim 1621 Timor Tengah Selatan untuk tidak menodai kebersamaan dan sinergitas selama ini. Kendati demikian, pihaknya meminta Kapolres Timor Tengah Selatan mencopot KBO Satuan Lantas Polres TTS dari jabatannya dan sejumlah anggota Lantas yang selama ini membuat onar dan meresahkan masyarakat di lapangan. Berdasarkan informasi, oknum yang berulah telah dipindah tugaskan keluar dari Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menjalani pembinaan di Polda NTT. Sementara sejumlah anggota Lantas yang bertugas di kala kejadian sudah dirotasi dan tidak lagi bertugas di Satuan Lantas Polres Timor Tengah Selatan. Dandim 1621 TTS berharap persoalan ini tidak terulang lagi dan sinergitas dalam menjaga Kamtibmas terbangun selama ini harus tetap terjaga. Saya juga berterima kasih kepada Kapolres yang sudah memberikan satu keputusan dan tindakan yang tegas untuk tadi sudah disampaikan Kapolres, sudah menjadi atensi beliau. Yang bersangkutan ini sudah
hari ini sudah bergeser, sudah pindah dari kabupaten ini, kemudian nanti akan dilanjutkan juga ada rolling sehingga kegiatan-kegiatan di lapangan ini akan kondusif. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan, personel Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonif 742 Satya Wirayuda menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Silawan. Lewat kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang optimal. Beginilah suasana saat pelaksanaan bakti sosial yang digelar personil Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 742 Satya Wirayuda bagi ratusan masyarakat di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur dengan melakukan pengobatan gratis, donor darah, serta kitanan massal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian dalam peringatan ulang tahun ke-59 Batalion Yonif 742 Satya Wirayuda. Dalam kegiatan bakti sosial ini, masyarakat Desa Silawan sangat antusias menjalani pengobatan gratis yang terlihat sejak pagi hari, di mana masyarakat mulai datang sejak pagi hari. Masyarakat yang datang pun mulai menunggu giliran untuk dipanggil, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan dan pemeriksaan oleh tim dokter. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, warga pun diarahkan untuk mengambil obat dan kemudian diberikan bingkisan sembako sebagai bentuk ucapan terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan bakti sosial ini. Sementara itu, sejumlah warga Desa Silawan mengaku senang akan kegiatan yang digelar oleh personil TNI di wilayah perbatasan dengan aksi sosial yang sangat berguna dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Sementara itu, Komandan Satgas menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat untuk membantu warga yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mendukung program pemerintah untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di beranda terdepan NKRI. Datang berobat saja. Datang berobat ya. Mama senang tidak ini? Senang. Senang ya, Papa tentara mereka bantu mama mereka di sini. Selama ini mama mereka ada rasakan ada pengobatan gratis seperti ini kah tidak mama? Ada kah? Okay. Terus mama punya harapan apa untuk Pak tentara yang bertugas di sini mama? Pak tentara tugas ini mama senang karena tiap tahun bantuan obat gratis. Warga sangat bersyukur atas kegiatan yang dilaksanakan oleh personel TNI dengan mengadakan pengobatan gratis bagi warga. Warga pun berharap kegiatan seperti ini terus digelar sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Ini kita laksanakan kegiatan bakti sosial, kegiatan pengobatan gratis, kemudian sunat massal, kemudian dilanjutkan dengan darah. Saat ini kami melibatkan instansi terkait, diantaranya dari TNI sendiri, baik dari TNI perbatasan, kemudian Satuan Teritorial dalam ini Kodim Belu, kemudian juga melibatkan dinas-dinas terkait perhubungan, kemudian bea cukai, kemudian imigrasi, dan instansi terkait yang lainnya. Kami harapkan dengan kegiatan ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bakti sosial ini digelar dengan sejumlah kegiatan seperti pengobatan gratis, kitanan massal, serta donor darah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Selain itu, lewat kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan TNI dengan masyarakat. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi dari Kabupaten Belu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Rambunit Bani. Ya, dan saya Helga Meliani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.